Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Rafika Safarani, NPM 2010631060 Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan afektif. Perkembangan emosi. Seorang individu dalam respon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Gejala emosional seperti marah, takut, malu, benci, cinta, harapan-harapan, dan putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. 1. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan tertentu seperti senang, gembira, marah, takut, malu, dan benci disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang tidak jelas, samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih jelas, luas, dan terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Jadi emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik antara lain. A. Reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona. B. Peredaran darah bertambah cepat bila marah. C. Denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. D. Bernapas panjang bila kecewa. E. Pupil mata membesar bila marah. F. Liur kering mengering kalau takut atau tegang. G. Bulu roma berdiri kalau takut. H. Pencernaan mencret-mencret kalau tegang. I. Otot tegang dan bergetar kalau takut. J. Komposisi darah berubah kalau emosi. 2. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, yaitu suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi karena anak berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan pada masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja menghadapi keadaan itu. Tidak semua remaja juga mengalami masa badai dan tekanan. Namun, sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu, sehingga usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku dan harapan sosial yang baru. Pola emosi pada masa remaja adalah sama dengan pola emosi pada masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta kasih sayang, gembira, amarah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Selanjutnya akan dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta kasih sayang, gembira, kemarahan, permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. A. Cinta kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun masa remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat kanak-kanak. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah, maka sikap menentang mereka, menyalahkan secara langsung, mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. B. Gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang ia cintai. D. Ketakutan dan kecemasan.
Anak-anak, remaja, dan maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan adanya kejadian-kejadian mengancam atau berbahaya, mimpi-mimpi buruk, serta karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Hubungan antara emosi dan tingkah laku, serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak, derasnya aliran darah atau tekanan darah. Sistem pencernaan mungkin berubah selama pemunculan emosi. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau ketertekan dapat menghambat proses pencernaan. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari getah lambung adalah ketakutan-ketakutan kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Peradangan di dalam perut atau lambung, diare, dan sembelit adalah keadaan-keadaan yang dikenal karena terjadinya berhubungan dengan gangguan emosi. Radang tidak dapat disembuhkan. Demikian juga diare atau sembelit apabila faktor-faktor yang menyebabkan munculnya emosi tidak dihilangkan. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan bicara. Ketegangan emosional yang cukup lama penyebab seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. Yang keempat, ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat kemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh perbedaan keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Yang nomor 5 ada upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti seorang dewasa dengan penuh tanggung jawab. Guru-guru juga dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi lebih tenang dan mudah ditangani. Selain itu, ada cara mendasar, yaitu dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan cara sehat dengan dirinya sendiri dan juga dengan temannya. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut dengan cara kebijaksanaan, lemah lembut, dan mencoba untuk mengubah topik pembicaraan.
Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkannya kepada guru bimbingan, konseling untuk menanganinya secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, para guru diharapkan dapat menanganinya dengan sabar sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa, dan yang ketiga adalah tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral, diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya, dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Nilai-nilai kehidupan sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antar baik dan buruk, jadi berkaitan dengan moral. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membedakan antara moral, norma, dan nilai. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego, sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang, dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan, predisposisi, tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai dan pada akhirnya terwujud tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bentuk nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan keputusan kelompok. 2.
menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup pada umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang positif, jujur, dan konsekuen, sehingga mendukung bentuk tingkah laku yang sesuai dengan pencerminan nilai-nilai hidup. Ini berarti bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapatkan perhatian, karena agama mengajarkan tingkah laku yang baik. Terima kasih.